Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang jarak tanam, teman-teman ya. Jarak tanam ini sering dibahas di kalangan petani kelapa sawit karena dia sangat mempengaruhi berapa jumlah pokok yang kita tanam dalam 1 hektar, akan mempengaruhi juga berapa tonase yang kita akan panen dalam 1 hektar, dan juga keuntungan-keuntungan dan kendala-kendala yang akan dialami. Nanti kita akan bahas, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman saya akan menunjukkan dan mengukur secara langsung di kelapa sawit saya. Sebelumnya akan saya beritahu bahwa tanaman kelapa sawit saya ini adalah modelnya itu segi 4, teman-teman. Jadi misalkan ini patokan pertama 1, kemudian 2 ya, 3, 4. Jadi kotak begini ya. Dan jaraknya ini 8 kali 8. Nanti kita buktikan, teman-teman ya. Dan pelapahnya panjangnya berapa juga akan kita ukur nanti ya. Nah, cara mengukurnya adalah kita ambil porosnya, teman-teman. Kita letakkan di poros tengah pohon kelapa sawit ini ya. Dari poros kelapa sawit yang sebelah sana ke arah sini ini menggunakan meteran yang 5 meter, teman-teman. Nah, sampai di sini 5 meter ya. Nanti kita tandai ya. Nah, teman-teman, sudah saya tandai dengan menggunakan kayu ya. Kemudian kita tarik ke sini. Jadi ini di titik nolnya. Nah, poros tengahnya kira-kira di sini, teman-teman ya. 310 ini ya, kita lihat ya. Oke, 5 ditambah 310 jadi 810 ya, kurang lebihnya itu pada saat penggalian tanahnya. Untuk kesananya tidak usah kita ukur, teman-teman ya, sudah pasti 8 karena ini saya hanya membuktikan kepada Anda semua bahwa jarak tanam kelapa sawit saya adalah 8 kali 8. Oke, teman-teman, selanjutnya kita mengukur pelepah ya dari kelapa sawit saya ini ya. Ya, jadi di sana sudah saya cantolkan di ujung sana ya untuk angka nolnya. Nah, ini ya, kita ambil di sini, kemudian sampai di pertengahan lebih ini sudah menunjukkan angka 500, yaitu 5 meter ya. Kita kasih tanda ini juga, teman-teman, kayu ini ya. Nah, dari tanda kayu tersebut ya sampai di sini, ini sampai penghujungnya daripada pelepah ya. Nih kita lihat ujungnya pelepah yang di sini ini 250. Berarti kalau kita total panjang pelepah ini adalah 5 ditambah 250 yaitu 750 ya. Berarti kesimpulannya adalah sawit saya ini mempunyai jenis pelepah panjang. Nah, kalau kita lihat ke atas, teman-teman, bentuk pelepahnya itu sampai seperti ini ya. Nah, bagian pangkal ya. Kemudian kita telusuri sampai ke sana ya, ambil contoh yang ini ya, yang ke sana tuh ya, dia bersentuhan sampai seperti ini. Nah tuh, ini ya, ini pelepah sebelah tadi, teman-teman. Nah ya, sudah sampai segini ya, dan ini pohon sebelahnya. Tapi kalau dirabahkan seperti ini, pelepahnya ini sudah nyampe, teman-teman ya. Coba Anda lihat, teman-teman, ini pelepahnya yang di sini, ini sampai ke sini, nah, ya, tuh. Ini pelepah ini coba lihat. Ini kalau diluruskan, dia nggak melengkung, diluruskan, nyampe ini sudah ke ini pohon sebelah ini. Jadi sampai seperti ini kebun saya, teman-teman. Tapi anehnya, kalau segi 4 ini sinar matahari masih masuk, teman-teman, ya. Berbeda dengan kalau kita mata 5. Kalau mata 5 itu terlihat gelap. Ya, tapi kalau segi 4 itu masih kelihatan terang. Nah, ya. Tuh. Ya, beda ya. Nah, ini, teman-teman. Ini nggak ada yang saya potong ya daerah sini ya. Dan ini 8 kali 8. Sinar matahari masih masuk seperti ini. Jadi ini contoh jarak tanam yang 8 kali 8 segi 4 ya, bukan mata 5. Itu masih tumbuh rumput dengan baik ya, seperti ini. Ini karena piringannya saya semprot sehingga di piringannya yang kurang rumputnya. Biasanya juga banyak, makanya saya semprot itu karena awalnya di piringan ini tumbuh rumput kan, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah sana, teman-teman. Itu di punya tetangga,
Itu 8 kali 8 juga, tapi mata 5. Ayo kita ke sana. Saya lihat hampir rumputnya ini tidak tumbuh teman-teman, jadi lebih gelap. Nah, Anda lihat ya, ada sedikit rumput-rumput yang ada di sana. Tapi untuk penanganan gulmanya hampir tidak ada di sini ya. Hampir ya, bukannya tidak sama sekali, hampir tidak ada. Kenapa? Karena hanya seperti ini saja ya. Tumbuh kekayuan pun cuman seperti ini ya. Tuh ya. Ini ada rumput sedikit-sedikit masih ada ya. Kenapa? Karena sinar matahari masih ya lumayan masuk teman-teman. Tuh seperti ini ya. Karena ini habis diproning juga ya, dan juga habis dipanen. Jadi strateginya sebisa mungkin jangan terlalu banyak pelepah sampai ke Songgo 3 ya. Karena nanti akan sangat gelap ya, dan sinar matahari akan susah masuk. Dengan diproning diadakan hanya Songgo 1 saja misalkan ya. Bahkan beberapa pohon itu saya lihat juga Songgo susu ya. Ini Songgo susu teman-teman ya. Karena kalau kita rawat dengan menggunakan Songgo 3 ya, Songgo 2 atau Songgo 3 pasti sangat rimbun sekali dan sangat gelap sekali di bawahnya ini ya. Lalu bagaimana hasil panennya dengan jarak tanam 8 kali 8 yang mata 5 ini? Jangan salah, walaupun cuma kelihatan seperti ini aja, lihat ya. Tuh ya. Tapi hasilnya baru aja dipanen ini teman-teman. Itu di angka 3 ya, 3 ton. Padahal lahannya ini cuman 1 hektar 1/4. Pelepahnya masih basah. Tuh ya. Berarti dengan jarak 8 kali 8 pun itu sudah bagus teman-teman ya. Ini pelepahnya saya kira ini pelepah panjang teman-teman. Mulai dari sini sampai ke sana. Ini kalau saya ukur ini 7 meteran ada teman-teman. Dari video tadi teman-teman sebenarnya sudah bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya. Yang pertama ya, berarti jarak tanam 8 kali 8 itu sudah bagus ya. Bahwa di tempat saya sendiri yang jarak tanam 8 dengan segi 4 sebanyak 3 hektar itu mampu sampai 8 ton beberapa kali, kemudian paling banyak 7 ton. Kemudian kebun sawit yang punya Pak Herman yang baru saja kita lihat tadi itu juga jarak 8 kali 8 dengan menggunakan mata 5 itu juga sangat bagus sekali. 1/4 punya Pak Herman, 1/4 punya Pak Indarto, itu sawitnya sama. Kemudian kalau dijumlah 2,5 hektar itu dulu juga pernah sampai 8,5 ton malahan ya, punya kebun cantik ini. Nah yang barusan saya video tadi itu punyanya Pak Herman saja ya. Kalau 7 kali 7 saya kira terlalu rapat, tapi kalau 7 kali 8 itu masih masuk di kategori pelepah pendek. Kemudian kalau 8 kali 8 saya alami sendiri seperti ini, saya kira sudah cukup bagus ya. Kalau 9 kali 9 saya kira lebih oke teman-teman, karena sinar matahari tentunya akan lebih leluasa masuk ya. Kemudian gulma juga bisa menutupi tanah kita supaya tidak kekeringan. Kemudian buahnya tentunya juga akan lebih bagus. Nah, bagaimana dengan jarak yang 10 kali 10? Nah ini kalau untuk petani swadaya saya kira kurang cocok teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman, kalau 10 kali 10 itu cocoknya untuk pembibitan teman-teman ya. Jadi untuk kita ambil benihnya itu sangat bagus sekali ya. Kenapa? Karena sangat tidak terganggu dengan pelepah yang lain. Leluasa pohon satu itu ya, memakan unsur hara yang diberikan itu maksimal. Saya kira buahnya akan semakin bagus teman-teman, karena unsur hara yang diberikan itu akan mutlak dikonsumsi dari pohon itu tersendiri. Nah, kemudian udara bebas ya bersemilir di setiap pohonnya tanpa penghalang ya. Daunnya bergerak bebas ke sana kemari itu normal sekali, dan masing-masing pelepah daunnya itu mendapatkan sinar matahari yang utuh ya, keliling. Nah, keliling itu mendapatkan sinar matahari, tidak tersangkut dengan pelepah yang lain. Jadi otomatis buahnya itu akan sangat bagus ya, dan ini sangat bagus untuk membuat sebuah pembibitan ya. Kita ambil benihnya kemudian diperbanyak, tapi dengan proses yang dianjurkan tentunya seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk petani swadaya saya kira kurang cocok teman-teman. Kenapa? Karena petani swadaya itu sudah pasti akan mengejar tonase. Jadi
lebih banyak pohon yang kita tanam itu ya lebih banyak hasilnya. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan dalam 1 hektar itu muat lebih banyak pohon sawit tersebut ya, yang tidak boleh juga terlalu rapat ya, kalau bisa ya juga jangan terlalu renggang karena lebih banyak pohon tersebut lebih banyak buahnya. Kan begitu ya analisanya kalau kita menjadi petani sawit swadaya. Dan kerugiannya kalau apa namanya, jarak tanam itu terlalu lebar teman-teman, terlalu lebar sekali, itu gulmanya itu luar biasa ya. Yang punya saya yang 8x8 saja itu gulmanya luar biasa teman-teman. Jadi itu teman-teman kesimpulan kita untuk video ini ya. Silahkan dipilih yang mana itu terserah Anda ya, karena Anda yang akan mengelolanya ya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.